Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Cuaca panas makin ekstrim, warga di Klaten menyerbu sebuah sumber mata air untuk berenang. Petani garam di Rembang membuang garam ke proyek jalan jalur Pantura karena dampak debu proyek merusak mutu garam. Pura-pura mengaku sebagai polisi, 2 pelaku begal merampas sepeda motor korban di Kota Tegal. Kita ke informasi selanjutnya. Pura-pura sebagai polisi, 2 orang begal berhasil membawa kabur sebuah sepeda motor. Pelaku intimidasi korban sebagai pengedar narkoba dan dipaksa membonceng motor bertiga dengan dalih akan dibawa ke kantor polisi. Meski sudah berwajah tua, pelaku Muhroji bersama temannya Tarozi nekat membegal seorang pengendara motor di Jalan Kapten Ismail, Kota Tegal, Selasa dini hari. Kedua pelaku mengaku sebagai polisi. Modusnya mereka mengintimidasi korban sebagai pengedar narkoba dan merampas barang milik korban. Waktu memberhentikan korban ngomongnya apa? Minggir dulu, ada rahasia. Ada rahasia apa? Ada rahasia narkoba. Narkoba. Ya. Terus si korbannya diajak putar-putar. Korban ajak putar-putar. Terus setelah itu tasnya dirampas. Tasnya si korban. Suruh dibuka. Suruh dibuka. Ya, suruh dibuka mata suri. Suruh dibuka mata suri, terus ada dompetnya kecil tuh Pak, dompetnya buka. Terus bisa diambil Pak. Pelaku meminta korban membonceng bertiga dengan dalih akan dibawa ke kantor polisi. Mereka memutar jalan lalu korban ditinggal kabur setelah diturunkan di minimarket. Terus sepeda motornya si korban ini diambil, kemudian diparkirkan, lalu si korban ini diajak muter-muter seolah-olah dibawa ke kantor polisi. Ternyata ditinggal di Alfamart. Ya, ditinggal di Alfamart, kemudian si pelaku 2 orang ini datang lagi mengambil motornya si korban, lalu dibawa kabur. Naas Muhroji yang membawa motor tertangkap oleh rekan korban, sedangkan Tarozi berhasil kabur dan masih diburu polisi. Sementara pelaku Muhroji terancam hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Kecelakaan beruntun di Grobogan Selasa sore melibatkan 5 kendaraan sekaligus. Dalam kecelakaan tersebut, sempat terjadi cekcok antara pengemudi lantaran mereka saling menyalahkan. Kecelakaan beruntun di Jalan Raya Purwodadi Semarang, Penawangan, Grobogan melibatkan 5 kendaraan sekaligus, yakni 2 truk, 1 mobil, 1 pick-up, dan 1 tronton. Para pengemudi yang terlibat kecelakaan sempat terlibat cekcok, lantaran saling menyalahkan dan segera dipisahkan oleh polisi. Kecelakaan terjadi di dekat lokasi buka tutup jalur. Kendaraan mulai berhenti saat jalur dari arah Semarang mulai ditutup. Namun pick-up hitam malah mendahului dari lajur kanan, kemudian memotong arus pindah ke lajur kiri. Naas pick-up tertabrak tronton di belakangnya, kemudian menabrak truk, mobil, dan truk di depannya. Merah, terus di belakangnya ada truk. Dari arah mana semuanya Pak? Dari barat semua. Dari barat semua, terus di belakangnya truk ada itu S2 120 ya, SS yang muat kelapa itu. Terus di belakangnya lagi tronton lagi. Berhenti mendadak atau gimana Pak? Tidak tahu kejadiannya. Saya pas di belakang itu. Tahu-tahu kan keluar sudah kejadiannya kayak gitu posisinya. Kita bermuatan dari arah barat, kemudian hampir sampai pemberhentian ada mobil kendaraan 3 nyalip dengan kecepatan tinggi masuk ke iring-iringan depan saya. Berapa kendaraan? Jadi kita sudah jarak tidak nyampe untuk rem. Jadi saya lempar ke kanan, banyak orang di sini, lokasi sini. 5 kendaraan rusak akibat kecelakaan. Seorang sopir pickup sempat terjepit, lalu dievakuasi warga dan dibawa ke rumah sakit. Arif Nur melaporkan dari Grobogan.
Karena harga beras tak kunjung turun, warga Solo menyerbu pasar murah. Warga rela antri untuk mendapatkan bagian beras murah. Warga rela antre silih berganti di depan stand penjualan beras dan gula murah yang digelar Bulog di halaman Pasar Kliwon, Solo, Rabu siang. Pasar murah diserbu warga karena harga beras dan gula dijual lebih murah dibandingkan di pasar. Harga beras medium 5 kg misalnya dijual seharga Rp51.500 atau setara sekitar Rp10.000 per kilogram. Padahal jika dibeli di pasar, harga beras medium masih Rp13.000 per kilogram. Tingginya animo warga membuat beras dan gula ludes kurang dari 2 jam. Bu, beli di pasar murah kenapa Bu? Harganya lebih miring dari pasaran atau gimana? Iya, lebih murah dari pasar. Kalau gula pasir sama minyak goreng di pasaran berapa Bu? Minyak goreng di pasaran 8, ini 16. Ya, terus gulanya 16. Belinya dibatasi nggak Bu? Ada pembatasan nggak untuk pembelian? Enggak. Syaratnya apa Bu? Enggak pakai syarat sih. Cuman langsung Beli ngantri, langsung, beli ya. langsung aja ya Bu. Gerakan pasar murah ini terbantu nggak Bu? Terbantu. Kenapa Bu? Kan jadi lebih murah. Kalau untuk harga beras sendiri di pasaran masih tinggi atau gimana? Di pasaran sebetulnya ya Pak, pada panennya sudah bagus ya, tapi kok harganya masih tinggi, kenapa? Nggak tahu. Aku taruh 13 kalau di pasar, Rp13.000. Itu untuk yang medium ya Bu ya? Yang 13.000 itu ya Bu ya? Iya. Bu, adanya gerakan murah ini terbantu nggak Bu? Ya terbantu sekali. Ya, terbukti antriannya juga banyak. Pasar murah digelar Bulog untuk menstabilkan kembali harga beras akibat dampak El Nino dan petani gagal panen. Melakukan kolaborasi dan untuk menentukan untuk kita melakukan gerakan pasar murah di beberapa lokasi yang memang efek daripada tadi ya kita kekurangan dan harga meninggi sehingga kita di beberapa lokasi. Selain beras medium, pasar murah ini juga menjual beras premium seharga Rp62.000 per 5 kg atau setara sekitar Rp12.000 per kilogram. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Harga beras di Kota Semarang tak kunjung turun. Warga terpaksa menyiasatinya dengan mengurangi jumlah pembelian. Harga beras premium dan medium di Pasar Ngalian, Kota Semarang belum juga turun. Beras premium masih dijual seharga Rp15.500, sedangkan beras medium Rp14.500. Para pedagang mengaku, dampak harga tak kunjung turun, pembelian beras juga ikut anjlok. Pembeli mengurangi jumlah pembelian. Bahkan ada warga yang hanya mampu membeli 1/4 hingga setengah kilogram. Kondisi ini membuat omset pedagang anjlok drastis. Juga ada, tergantung dia punya uangnya gitu Mas. Kalau 1/4 juga dilayani berarti itu Bu? Saya layani lah, karena kalau udah ada uang kan kasihan. Tapi banyak itu, dari 1/4, banyak kan setengah kilo. Kalau setengah kilo pasti 7.000, 8.000, paling 8.000 gitu. Itu beli 1/4 padahal dulu nggak ada, minimal sekilo ya Bu ya, kalau sekarang? 1 kilo itu jarang, kebanyakan 2, 5 kilo, sekarang setengah kilo. Selagi masih bisa beli ya, alhamdulillah, ya lebih rentang sekali Mas. Sehari biasanya kan 12, paling mahal kan 12,5 ya Mbak Kat ya? Dulu ya Bu ya. Kalau sekarang 14,5. 14,5 tuh yang paling murah kita ya Mbak Kat ya. 16, 15 terlalu mahal. Harga beras menurut pedagang bakal bertahan tinggi karena banyak petani padi gagal panen lantaran kemarau panjang. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semarang.